Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua lagi. Teman pemilih, jumpa kembali dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Dan kali ini kita akan membahas tentang Pantarlih, yaitu petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, teman pemilih, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial bagi kita karena tidak hanya di dalamnya ada hak-hak dari pemilih yang harus kita perjuangkan, tetapi juga akan berkaitan dengan tahapan lain seperti misalnya tahapan logistik dan juga penyiapan TPS. Dan di episode ke-52 ini kita sudah bersama anggota KPU Kabupaten Klaten Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Klaten, Bapak Muhammad Ansori. Selamat pagi Pak Ansori. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dimanapun Anda berada. Nah baik Pak, kali ini kita akan berbicara tentang Pantarlih Pak. Ya. Mungkin ada teman pemilih yang belum tahu apa itu Pantarlih, mungkin bisa dijelaskan dan juga perannya Pantarlih ini apa dalam tahapan pilkada nanti Pak? Jadi Pantarlih atau Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Kalau sebelumnya mungkin ada beberapa istilah yang untuk penyebutan petugas pemutakhiran data pemilih ini. Tapi untuk pemilu atau pilkada 2024 ini disepakati kita seragamkan atau penyebutannya Pantarlih. Jadi Pantarlih menjadi sangat penting dan ini menjadi perhatian karena salah satu pintu masuk KPU dalam hal ini untuk menyapa secara langsung, bahkan ini nanti door to door ke pemilih adalah salah satunya melalui Pantarlih. Sehingga pembentukan Pantarlih ini KPU Kabupaten Klaten sangat mengemasnya sangat serius lah ya, dengan melibatkan banyak personel dan melalui beberapa tahapan. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, syarat-syarat menjadi Pantarlih apa saja? Ya, untuk masyarakat yang ingin menjadi bagian dari penyelenggara pilkada atau pemilihan bupati, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati 2024 ini ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi ya. Satu syarat administratif dan ada beberapa syarat lain yang nanti juga menjadi syarat penunjang. Syarat administratif misalnya masyarakat nanti ya tentunya berusia 17 tahun minimal ya, atau sudah memiliki hak pilih. Terus kemudian mengisi beberapa formulir, pernyataan, daftar riwayat hidup, terus kemudian ada pernyataan tidak menjadi bagian dari peserta atau partai politik, dan nanti seluruh surat-surat pernyataan tersebut bisa diakses melalui website KPU Klaten. Jadi ini tinggal download, tinggal isi. Terus syarat yang lain adalah surat kesehatan. Jadi surat kesehatan, dan sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, surat kesehatan ini nanti juga kami sangat memprioritaskan masyarakat yang memang tidak memiliki komorbid ya, atau riwayat penyakit yang beresiko besar dalam tanda kutip ya. Maka nanti pengecekan gula darah, pengecekan kolesterol, terus kemudian tracking riwayat kesehatan itu juga kita perlukan, dan itu bisa diperoleh di rumah sakit, di puskesmas, klinik terdekat. Terus yang lainnya syarat pendidikan. Jadi kita memprioritaskan minimal sekolah menengah atas SMA atau sederajat ya. Jadi monggo masyarakat Klaten yang memiliki syarat-syarat ketentuan seperti yang kami sebutkan nanti bisa berpartisipasi, Mbak. Itu sangat administratif ya. Terus ada juga syarat-syarat non administratif yang harus diperhatikan, dan ini kaitannya sama penunjang kinerja. Misalnya karena sekarang kan seluruh
sistem kepemiluan sudah mulai banyak melibatkan banyak berbasis pada teknologi, maka ada persyaratan khusus untuk pantarlih ini. Persyaratan khusus pantarlih, baik. Apa ini Pak? Jadi misalnya harus memiliki gawe itu apa ya? Gadget. HP lah. Ada syarat tertentu barangkali Pak? Jadi gawe tersebut sudah memiliki atau terinstall aplikasi Android, minimal Android 7. Android 7. Jadi kalau ada beberapa aplikasi lain yang mungkin lebih baik, tapi nanti dalam bacaan sistem di Siaba itu malah justru kita kesulitan. Terus ada hal lain yang diperhatikan, misalnya pantarlih ini diutamakan, sangat diprioritaskan itu adalah pantarlih yang berdomisili di TPS tempat. Jadi ada hal itu. Yang ketiga juga ini pemprioritasan. Jadi pantarlih karena ini nanti bersentuhan, berhadapan langsung, bertemu dengan warga, sangat diharapkan pantarlih ini peta sosial masyarakatnya juga apa gitu kan. Jadi kapan harus sowan, kapan harus datang kepada calon pemilih. Oh, Bapak ini ngantor atau biasanya jam sekian itu kan juga ada di rumah jam berapa, seperti itu ya Pak? Jadi ini sangat nanti jadi pertimbangan. Berarti itulah kenapa harus diutamakan dari domisilinya di sekitar TPS itu ya Pak ya. Nah, mungkin setelah mengumpulkan persyaratan itu kemudian nanti diserahkan kepada siapa? Atau mungkin melalui aplikasi tertentu? Oh iya, jadi pada intinya saya mulai mungkin dari tahapan ya, nanti nyambungnya ke pertanyaan Mbak Vita. Jadi kalau bagi masyarakat yang ingin menjadi bagian dari penyelenggara dalam hal ini pantarlih, hari ini berarti Mbak ya Kamis 13 nih. Jadi hari ini Kamis 13 Juni ini sudah kita mulai pembukaan penerimaan petugas dengan nanti langsung beberapa syarat yang kami sebutkan. Kalau nanti ada mungkin syarat yang lupa kami sebutkan, nanti bisa diakses kalau di pengumuman yang tertempel di balai desa atau medsos di IG KPU, IG PPK, insya Allah nanti akan tayang syarat-syarat itu. Itu nanti langsung diserahkan ke PPS masing-masing. PPS, baik. Balai desa. Desa ya Pak. Terus itu nanti sampai sampai tanggal 19, nanti masih ada pemilihan pemberkasan dan ikuti saja tahapan selanjutnya. Nanti ada seleksi administrasi terus dan seterusnya sampai nanti diputuskan di tanggal 23 Juni. Berarti nanti itu untuk masa tugas berapa lama Pak pantarlih? Kalau masa tugasnya pantarlih saat ini 1 bulan Mbak, itu terhitung 24 Juni sampai nanti 25 Juli. Dan honornya kita sampaikan sekalian mau biar nanti terbuka. Jadi nanti teman-teman pantarlih nanti akan dapat honorarium sebesar 1 juta selama masa kerja. 1 juta, baik. Itu, baik. Kemudian setelah diterima menjadi pantarlih nanti apa saja tugasnya yang harus dilakukan Pak oleh teman-teman pantarlih ini Pak? Ya, secara umum saya yakin masyarakat sebetulnya sudah paham ya, tapi ada baiknya akan kita berikan penekanan. Jadi tugas utama pantarlih yaitu membantu KPU dalam hal pencocokan dan penelitian data pemilih, karena data pemilih kita sudah ada nih dari dalam hal ini Dukcapil ya, turunan dari Kemendagri, dan ini nanti dicocokkan dan diadakan penelitian ulang oleh petugas. Makanya nanti petugas sifatnya wajib Mbak, jadi wajib datang dari rumah ke rumah, jadi tidak ada cerita melakukan coklit istilahnya itu dari atas meja, apalagi dari bawah meja itu tidak kelihatan. Jadi datang dari rumah ke rumah, barangkali ketika nanti ada coklit faktual
bisa saja ditemui ada warga yang mungkin secara usia sudah memenuhi syarat pemilih, tapi belum ber-KTP misalnya, atau yang masih terdata tapi mungkin pindah dan seterusnya lah. Nanti kenapa kita mewajibkan, ini saya tegaskan mewajibkan petugas Pantarlih harus datang rumah ke rumah. Itu tugas utamanya. Yang kedua, seperti saya sampaikan di awal, ini kan menjadi salah satu pintu masuk KPU ke pemilih. Jadi selain melakukan coklit tadi, juga Pantarlih nanti sekaligus melakukan sosialisasi. Ya meskipun sosialisasi sederhana, ya 27 November nanti ada pemilihan gubernur, wakil gubernur bersamaan dengan bupati dan wakil bupati, karena ada beberapa masyarakat yang belum tahu besok milihnya 1 atau 2, itu kan beberapa ada yang belum tahu. Gitu. Ya, baik Pak. Nah, terakhir mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak Ansori untuk teman pemilih ya terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilih ini, Pak. Oh iya. Kalau diizinkan saya mau izin, jadi pesannya saya malah 2, satu untuk teman-teman penyelenggara, yang kedua nanti untuk teman-teman pemilih. Untuk teman-teman pemilih, ini merupakan kesempatan berpartisipasi secara langsung. Jadi teman-teman bisa menjadi bagian dari penyelenggara dan menjadi saksi yang akan menyaksikan proses pemilihan pemimpin kita secara langsung. Jadi tidak hanya sekedar partisipasi yang pasif, tahu mendengar informasi, tapi juga berpartisipasi langsung. Dan kami sampaikan juga nanti teman-teman Pantarlih ini meskipun tidak diatur secara khusus, memang kalau di KPTN Klaten itu nanti Pantarlih akan kita prioritaskan jadi petugas KPPS, sehingga monggo ini menjadi pintu masuk awal. Terus yang kedua, untuk teman-teman PPK PPS kami sampaikan dan kami tekankan, meskipun ini Pantarlih itu satu rangkaian kegiatan, akan tapi ini salah satu hal yang bisa kita jadikan bagaimana kita bekerja itu secara kolektif kolegial. Misalnya gini, kalau penyedia atau penyampai informasi ini kan teman-teman di divisi sosialisasi ya. Terus kemudian bagaimana masyarakat itu terdorong, sekaligus terdorong untuk berpartisipasi dan tertarik untuk mendaftar, itu nanti bagian dari kerja-kerja di partisipasi masyarakat. Ya, jadi kolektif kolegialnya di sana. Terus kemudian nanti setelah disediakan dibuka informasi, masyarakat tertarik, maka ini kemudian proses selanjutnya masuk di divisi SDM. Jadi SDM nanti melakukan seleksi, melakukan pengawalan terhadap tahapan-tahapan bersama di divisi pengawasan dan hukum, memastikan semua tahapan benar, administrasinya benar, terus syarat-syaratnya terpenuhi dan aman secara hukum. Baru setelah nanti terseleksi, terlantik, maka SDM yang Pantarlih ini nanti di istilahnya mungkin penggunanya dalam tanda kutip adalah divisi data dan informasi. Itu nanti akan diperdalam, makanya akan diadakan bimtek dan seterusnya lah ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut, kerjanya insya Allah semuanya ada petunjuk teknis, ada petunjuk pelaksanaan. Jadi terutama yang teman-teman muda, ini kesempatan baik untuk pengalaman langsung di kepemiluan. Jadi 2 hal itu, kolektor kolegial, terus kemudian juga nanti terakhir bagaimana teman-teman ketua PPK PPS juga mengkoordinir kerja teman-teman ini biar menjadi satu kesatuan. Jadi kurang lebih itulah pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Berarti nanti akan ada pendaftaran Pantarlih mulai tanggal hari ini 13 Juni. Ya, Kamis. Monggo nanti kalau ada yang belum jelas hubungi langsung PPS tempat mawon. Baik. Nah, teman pemilih, tahapan rekrutmen Pantarlih akan dimulai pada hari ini 13 Juni ya Pak ya. 13 Juni
Dan bagi teman pemilih yang mungkin ingin berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada 2024, bisa mengakses informasinya di web KPU Klaten. Demikian ya Pak. Nah, baik teman pemilih, demikian tadi perbincangan kita bersama Bapak Muhammad Ansori, dan jangan lupa untuk mengikuti seluruh akun media sosial KPU Klaten untuk bisa mengetahui informasi seputar Pilkada 2024. Terima kasih dan sampai jumpa dalam episode dinamis selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.